Hai hai. Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi, yang banyak menyajikan rekap alur film. Nah, di video kali ini tim Film Oi bakal merangkum alur cerita Spirit Homecoming. Film ini didasari oleh kisah gadis-gadis remaja yang diculik oleh tentara Jepang. Selain dipekerja keras, gadis-gadis remaja itu digenjot secara paksa. Nah, pada penasaran kan, simak alurnya. Sebelum itu, tim Film Oi merekomendasikan Anda untuk menekan tombol subrek dan menyalakan loncengnya dinding agar kalian tidak ketinggalan video seperti ini selanjutnya. Dan film pun dimulai. Scene dimulai dengan memperlihatkan para gadis bermain di hutan. Gadis ini bernama Jung Min. Saat bermain terlihat segerombolan tentara lewat di depan mereka. Karena masih polos, mereka tak curiga sama sekali. Setelah bermain, Jung Min menjemput ayahnya di sawah. Keduanya pulang bersama dengan hati gembira. Lalu, saat malam hari, kedua orang tua Jung Min berbincang tentang kekhawatiran tentara yang akan datang yang baru saja tiba di desa mereka. Lalu, keesokan harinya, saat Jung Min baru pulang bermain, ia melihat segerombolan tentara sudah ada di depannya. Tentara itu berniat mengambil Jung Min secara paksa. Merasa tak punya pilihan, ibu Jung Min langsung memberikan uang dan jimat pada Jung Min sebelum para tentara mengambil putrinya itu. Di dalam kereta terlihat banyak gadis-gadis seumuran Jung Min yang juga dibawa secara paksa. Jung Min juga berkenalan yang bernama Yung Hee. Ternyata usia mereka hanya berbeda 1 tahun. Jung Min berumur 14 tahun, sedangkan Yung Hee berumur 15 tahun. Setelah menunggu waktu yang lama, akhirnya mereka sampai di Cina. Di sana, ia disambut oleh tentara Jepang yang ada di sana. Lalu mereka dibawa menaiki mobil ke suatu tempat. Setelah sampai di tujuan, mereka dikumpulkan di satu ruangan. Rupanya, rata-rata mereka berumur 15-16 tahun. Karena Jung Min masih 14 tahun, lalu ia dibawa ke tempat tertutup. Lalu ia dipaksa untuk memastikan gua Jung Min tidak memiliki penyakit. Lalu ia dimandikan dan dimasukkan ke dalam kamar milik tentara Jepang. Sementara itu, datang satu tentara dan memaksa Jung Min tanam ubi. Jung Min mencoba memberontak, tapi pria itu nggak segan-segan memukulnya. Selain Jung Min, gadis-gadis lain juga dipaksa tanam ubi dengan tentara mesum itu. Esoknya, ketika tentara Jepang bekerja, tiba-tiba datang pria dari Korea Selatan yang langsung membedil mereka. Namun sayangnya, tentara Korea kewalahan menghadapi tentara Jepang. Mereka pun terpaksa mundur. Sementara itu, Jung Min berbaring di sebuah ranjang. Kemudian, tentara Jepang yang cupu masuk ke dalam kamar. Berbeda dengan yang lain, tentara bernama Tanaka tidak menggenjot Jung Min. Ia malah menyuruh Jung Min istirahat. Ia juga berkata Jung Min mirip dengan adiknya. Saat istirahat, terlihat sekumpulan gadis ada di ladang luas. Karena terlalu banyak tekanan, salah satu gadis terkena gangguan mental. Gadis-gadis itu terlihat tak berdaya dan badan mereka sudah dipenuhi luka. Hari demi hari terus berlalu. Perlakuan tentara laknat masih berjalan terus dan selalu mencicipi serabi dungdung milik gadis itu. Bukan hanya disuruh tanam ubi, semua juga disuruh bekerja yang pekerjaannya berat. Saat sedang tidur, Jung Min menghampiri Yung Hee. Ia mengajak temannya itu untuk kabur. Saat akan masuk, Jung Min tiba-tiba merasa sakit di bagian surabi dungdungnya. Akhirnya, Jung Min diperbolehkan istirahat sejenak di kamar. Saat terbangun, Jung Min melihat mayat gadis di balik tirai putih. Wajahnya dipenuhi luka. Jung Min juga menangis karena beberapa hari kemudian Jung Min bertemu dengan Tanaka.
Lelaki itu memberi map kecil pada Jungmin untuk memudahkan mereka keluar dari sana. Saat malam hari, Jungmin, Yonghye beserta 2 gadis lainnya pun berkumpul. Lalu mereka berusaha keluar secara diam-diam dari sana. Tak lama kemudian, tentara menyadari ada beberapa gadis yang hilang. Mereka menyalakan alarm dan mencari gadis-gadis itu. Saat Jungmin sudah di hutan, mereka menyadari salah satu temannya ada yang tertinggal. Mereka memutuskan kembali dan mencari teman-teman mereka. Tapi teman mereka melihat gadis itu telah ditangkap dan sedang disiksa oleh tentara laknat itu. Karena merasa kasihan, Jungmin dan Yonghye memutuskan untuk kembali, sedangkan satu temannya memilih untuk kabur. Sementara itu, gadis yang berada di camp disuruh keluar. Mereka pun ditanyai satu persatu siapa yang ikut komplotan pelarian itu. Tapi tak ada dari mereka yang mengaku. Sebagai gantinya, mereka disuruh lepas baju dan disiksa semalaman. Sedangkan gadis yang tertangkap dikurung dan gak diberi minum sama sekali. Esoknya, gadis yang sakit-sakitan dan sudah tak bisa melayani tentara Jepang. Ia pun langsung dibawa ke dalam mobil. Semua mengira akan dibawa ke rumah sakit, tapi malah mereka dibawa ke tanah lapang untuk dieksekusi. Para tentara pun mulai menembaki mereka, tapi karena merasa kasihan, Tanaka memilih untuk tak membedil gadis itu. Tapi karena hal itu, Tanaka malah ditembak oleh tentara lain. Setelah itu, mayat mereka pun dibakar. 2 tahun berlalu. Pada tahun 1945, pemerintah Jepang mengalami masalah baru dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat. Alhasil, tentara yang dari Jepang di luar Jepang harus kembali ke Jepang untuk menghilangkan jejak para gadis dibawa ke suatu tempat. Sama seperti yang dulu, di sana mereka disambut tentara Jepang yang siap mengeksekusi mereka. Melihat Yonghye yang ketakutan, Jungmin memberi jimat yang diberi oleh ibunya dulu. Tepat akan dieksekusi, muncul tentara Korea Selatan yang langsung menembaki tentara Jepang. Sayangnya, beberapa gadis berhasil selamat. Sementara itu, Jungmin dan Yonghye berusaha melarikan diri. Ketika istirahat di hamparan ilalang, tiba-tiba tentara Jepang muncul dan berniat akan menghabisi mereka. Tetapi untungnya tentara Jepang langsung ditembak oleh tentara Korea. Jungmin dan Yonghye berhasil diselamatkan dan dibawa pergi. Tetapi ketika Jungmin menoleh ke tentara Jepang masih hidup dan bersiap menembak ke arah Yonghye. Jungmin pun langsung melindungi Yonghye dan kena badannya. Alhasil ia tertembak dan meninggal. Seketika scene berpindah ke tahun 1991, di mana terdapat gadis bernama Yoon Kyung. Gadis itu dibawa sang ibu ke seorang tabib untuk disembuhkan. Rupanya ia korban penjahat Surabi Tungtung yang kabur dari penjara. Sedangkan ayahnya dibunuh tepat di hadapannya. Sejak saat itu ia mengalami trauma berat dan tak mau bicara. Tapi setelah berhari-hari mengalami pengobatan bersama tabib, ia mulai bicara lagi. Karena itu ia jadi murid sang tabib. Suatu hari Yoon Kyung saat membuka box, ia melihat jimat wanita tua yang ternyata milik Jungmin. Dan tiba saja Yoon Kyung bisa melihat masa lalu Jungmin. Saat terbangun, Yoon Kyung membantu Yonghye mengurangi rasa bersalah pada Jungmin yang ia telah tinggalkan seorang diri. Saat ritual itu, Yonghye melihat Jungmin di hadapannya. Karena tak tahan lagi, Yonghye pun pingsan. Lalu, Yoon Kyung melanjutkan ritual itu untuk membantu roh Jungmin dan yang lain agar bisa berpulang dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Jungmin pulang dengan bawa jimatnya. Di sana orang tuanya sudah menunggunya. Mereka pun berkumpul lagi dan film pun tamat. Menegangkan bukan? Ya karena tadi gadis-gadis itu dipaksa untuk bercocok tanam sama tentara Jepang yang lana tadi. Dan Jungmin pun yang ingin kabur pun bajingo terpaksa. Gang nyawa.
karena menyelamatkan temannya yaitu Young Hae, dan film pun benar-benar tomat. Dan tim film OI pun ingin mengucapkan terima kasih jika kalian sudah menonton sampai akhir, dan kami ingin mengundurkan diri. Tamat.